Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menunjukkan sikap yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Jika Jokowi secara tegas menyatakan sebagai presiden dia boleh memihak dan juga boleh berkampanye, maka sebaliknya Wakil Presiden Ma'ruf Amin kendati kan diperbolehkan oleh undang-undang, dia menyatakan akan bersikap netral. Sikap yang serupa dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu juga dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukan hanya mengingatkan agar jajaran di bawahnya di Kementerian Keuangan itu untuk netral, Sri Mulyani secara tegas menyatakan bahwa netralitas sebagai aparatur sipil negara adalah merupakan value yang menunjukkan sebagai manusia mereka itu taat pada ketentuan undang-undang dan tata krama. Dari tiga pernyataan yang berbeda tadi ya, antara presiden dengan wakil presiden, yakni Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini kendati keduanya tidak secara spesifik menyatakan mereka sudah bersimpang jalan dengan Presiden Jokowi, namun sangat jelas kalau Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu sudah tidak sepakat, tidak sejalan dan tidak mendukung pernyataan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan sebagai presiden dia berhak memihak dan juga berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden. Pernyataan dari Jokowi itu menanggapi pertanyaan wartawan di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma hari Rabu tanggal 4 Januari 2024. Ini hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh, ungkap Jokowi. Dia menjelaskan yang paling penting adalah ketika sedang berkampanye seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh negara. Ketika ditanya oleh media apakah Jokowi memihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, Jokowi tidak menjawab secara tegas. Dia malah balik bertanya, ya saya mau tanya memihak enggak, kata dia. Pernyataan presiden itu mengundang gelombang protes dari berbagai kalangan. Di media sosial itu juga betul-betul jadi trending topik. Ada yang menilai Presiden Jokowi itu sudah kehilangan adab ya dalam bernegara. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia malah menyerukan agar DPR itu segera bertindak karena apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu, ucapan Presiden Jokowi itu sangat berbahaya bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni deputi hukumnya Todung Mulya Lubis, menilai pernyataan dari Presiden Jokowi itu sudah membuat pintu ke arah pemakzulan jadi terbuka. Menanggapi pro kontra itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mau memberi penilaian atas ucapan Presiden. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memberikan penilaian sendiri. Namun sebagai pribadi, Ma'ruf Amin dengan tegas menyatakan dia akan netral. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Ya, tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kendati tadi dia pesan wanti-wanti tidak mau dibenturkan dengan Presiden Jokowi, namun pernyataan Ma'ruf Amin tadi dapat diartikan ini merupakan semacam teguran halus kepada Presiden Jokowi. Ada standar yang berbeda antara Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Pernyataan yang lebih keras itu datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketika dia memberikan pengarahan dalam rapat kerja pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu Sri Mulyani menyatakan begini,
Tahun pemilu, jaga sikap kita. Netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja, lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama. Itu pengarahan dia pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 atau 2 hari setelah pernyataan dari Presiden dan setelah kemudian muncul kehebohan itu ya. Kendati tidak menyebut nama Presiden Jokowi, pernyataan Sri Mulyani ini sangat keras. Coba simak lagi pernyataan tadi ya. Itu adalah value, standar nilai sebagai manusia yang diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama. Coba perhatikan ya, coba simak telaah lagi. Sri Mulyani jelas tidak mau terjebak hanya pada peraturan yang bersikap legal formal. Tapi dia juga mengingatkan jajaran di bawahnya itu untuk mengindahkan tata krama. Tata krama itu kan sama dengan juga etika, itu kan value yang sudah hilang dari seorang presiden seperti Jokowi dan keluarganya yang memaksakan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden melalui proses yang curang ya di Mahkamah Konstitusi, dan akibatnya itu paman Gibran atau adik ipar Presiden Jokowi sampai dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan sekarang ini Anwar Usman sedang berusaha menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Ini jangan kaget kalau kemudian nanti Pengadilan Tata Usaha Negara itu memenangkan Anwar Usman dan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dikembalikan lagi, dan nantinya dengan begitu ketika terjadi sengketa pilkada, pemilu, dan khususnya pilpres, Anwar Usman bisa kembali memimpin sidangnya. Nah, kalau itu yang terjadi betul-betul sudah selesailah negara demokrasi kita. Bukan hanya memihak dan berkampanye, namun Presiden Jokowi itu juga dicurigai dan dituding mengerahkan aparatur sipil negara dan juga aparat penegak hukum demi memenangkan paslon 02. Di beberapa daerah mulai muncul ada sekda seperti di Takalar yang mengarahkan para guru-guru untuk memilih paslon 02. Di Medan, ini kebetulan wali kotanya adalah Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi, itu ada staf di Dinas Pendidikan Kota Medan juga yang mengarahkan organisasi PGRI untuk memilih paslon 02. Dan juga ini indikatornya ada pengerahan aparat penegak hukum, dan soal ini sempat disinggung dan diperingatkan dengan keras oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati ketika memperingati hari ulang tahun ke-51 PDIP tanggal 10 Januari lalu. Dengan tegas, Ibu Megawati mengingatkan TNI dan Polri untuk netral dalam pemilu. Masa pemilu aja dibuat ajang tarik-menarik? Ya enggak lah. Udahlah, bebaskan yang namanya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya didorong-dorong, disuruh-suruh, udah dengan intimidasi lah, dengan kekerasan lah. Aduh, sudahlah, tolong deh, itu maaf, beribu maaf, toh orde baru akhirnya juga jatuh, gitu loh. Hai, gimana Toyo? Apa artinya? Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgang tuh rakyat. Dalam kampanye akbar pasangan Ganjar Mahfud di Bandung Ahad pekan lalu, Megawati juga menyindir pemanfaatan bansos untuk kampanye. Ada yang kasih sembako, mikir yang pintar, emang bisa terus-terusan kasih sembako. Lalu itu sembako duitnya dari mana? APBN kan? Kalau dari duitnya sendiri justru curiga duitnya dari mana, kata Mega. Soal pengerahan aparat desa, pengerahan aparat penegak hukum untuk menekan aparat desa, itu maksud saya itu juga disampaikan oleh co-captain Timnas Amin, Tamsin Lindrung. Dia mengaku mendapat laporan dari kepala desa, mereka ditekan untuk memenangkan paslon 02. Kalau tidak, ini kasus hukumnya, mungkin penyalahgunaan anggaran desanya itu akan dipersoalkan oleh aparat penegak hukum. Di Sulawesi, saya juga mendapat informasi dari banyak kepala desa yang dikumpulkan. Yang anehnya termasuk oleh bupati-bupati dari Nasdem yang ikut menyerukan kepala-kepala desanya harus mengikuti instruksi gubernur dan Kementerian Dalam Negeri untuk memasang umbul-umbul
paslon nomor 2 di setiap pohon-pohon yang akan dilalui oleh Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan berkunjung ke sana dan bersama Pak Yusuf Kalla. Dan sudah diagendakan beliau akan singgah di rumah Bupati Baru. Bupati Baru pun mendapat instruksi tidak boleh menerima dan tidak boleh memfasilitasi yang bersangkutan di dalam kegiatan-kegiatannya selama di Sulawesi Selatan. Padahal tadinya Bupati mau datang ke pesantren Darut Dakwah Wal Irsan. Pimpinan pesantren menelpon saya, menyampaikan minta bantuan mengatasi, karena biasanya Pak Bupati ini setiap kali ada acara di pesantren, dia yang fasilitasi, konsumsi dia yang tanggung semuanya. Akhirnya saya minta teman di sana untuk mengatasi itu. Dia mengumpulkan 6.000 orang dan minta dibantu dengan konsumsi, karena Bupati tidak bisa. Bupati hanya minta maaf, mohon dimengerti. Ya, jadi ini luar biasa. Kompas saya kira kita sudah membaca. Hari ini headline dia menyampaikan bahwa kepala desa sudah diarahkan untuk melakukan serangan fajar. Dan desa-desa di beberapa tempat menyampaikan bahwa kami memang ditugaskan dan diancam. Apabila tidak melakukan itu, maka Tipikor akan memeriksa Anda. Karena kalau terjadi putaran kedua, maka putaran kedua kami masih tetap berkuasa dan akan bisa memerintahkan pejabat-pejabat kejaksaan dan kepolisian serta lainnya untuk tetap melakukan. Dan ini salah satu diantaranya yang sangat aktif itu adalah Dinas Pertanian yang ikut memberikan ancaman-ancaman kepada masyarakat itu. Saya ada rekaman pembicaraannya, tapi sayang tidak divideokan, hanya mendengar suara saja. Karena dia bilang kami tidak bisa memvideokan karena itu barang alat saya harus di kantong saya dan saya tidak begitu paham untuk menggunakannya. Jadi ini dalam posisi yang sadar sekarang ini kita melihat ini betul-betul luar biasa. Makanya saya di mana-mana berbicara, Mas Hersu, saya ajak teman-teman supaya gerakan rakyat sekarang ini yang mau menunjukkan bahwa uang bukan segalanya, dia siap menghadapi itu semua. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, kita harus mengamankan suara kita di TPS-TPS. Kendati sudah dibantah dan coba diluruskan oleh istana, pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan dia boleh berkampanye dan boleh memihak itu kan sebenarnya ini hanya semacam konfirmasi atas apa saja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini untuk memenangkan putranya sebagai calon wakil presiden itu ya, sebagai wakil presiden nantinya kalau menang gitu ya. Kan ini terlihat sekali dia masih terus berkeliling, bagi-bagi bansos, dan sangat terlihat keberpihakannya kepada paslon 02, yang dalam hal ini tentu saja ya ini erat kaitannya dengan karena anaknya yang maju menjadi calon wakil presiden. Sikap Jokowi inilah yang membuat banyak orang kehilangan rasa hormat kepadanya, termasuk sekarang ini dari orang-orang dekatnya, seperti para menteri dan juga dari wakil presiden Ma'ruf Amin. Saya Hersu Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.